Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Wahyuni, mahasiswi dari Akademi Farmasi Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mikrobiologi dengan tema bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis yang rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumosyntes dan yang terbesar adalah Spirillum voluntans. Bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu yang pertama basil, coccus, dan spiral. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik pada bakteri ada 3. Yang pertama, transformasi atau perpindahan DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Yang kedua ada transduksi, pemindahan materi genetik bakteri yang satu ke bakteri yang lain dengan perantara virus. Dan yang ketiga ada konjugasi. Jadi pada awalnya 2 bakteri ini bergandengan, kemudian bergabung menjadi 1 DNA. Sedangkan pembelahan diri secara langsung sederhananya itu adalah dari 1 bakteri dia membelah diri menjadi 2. Nah, kenapa sih bakteri itu harus dipelajari? Karena bakteri tidak hanya memberikan efek negatif pada manusia, namun juga dapat memberikan keuntungan atau memberikan efek positif dalam membantu pekerjaan manusia. Contohnya pada olahan makanan itu pembuatan tape. Dia kan awal mulanya itu singkong, lalu difermentasi, akhirnya menjadi tape. Nah, ilmu yang mempelajari tentang bakteri itu biasanya disebut dengan bakteriologi. Struktur dasar bakteri itu ada membran sel, dia berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Selanjutnya ada sitoplasma, tempat berlangsungnya metabolik. Yang ketiga ada DNA. Dia mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Selanjutnya ada flagella. Dia berfungsi sebagai alat gerak. Flagella pada bakteri mempunyai tata letak dan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang monotrik. Jadi monotrik itu bakteri yang memiliki 1 flagel yang terletak pada ujung. Ada lopotrik. Dia pada ujung bakteri ini mempunyai beberapa flagel. Jadi lebih dari 1 flagelnya. Kemudian ada amfitrik, pada tiap ujung bakteri mempunyai 1 flagel. Tiap ujung bakteri mempunyai 1 flagel. Lalu ada peritrik yang mempunyai flagel pada seluruh tubuhnya. Selanjutnya ada ribosom yang tersusun atas protein dan RNA. Ribosom ini adalah berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada mesosom yang terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Jadi kan membran sel itu dia garis-garis lipatan. Jika dia tidak membentuk, maka dia akan menggumpal dan disebut mesosom ini. Mesosom sendiri itu berfungsi untuk adalah pemisah 2 molekul DNA dan berperan dalam pembentukan dinding sel baru. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam
respirasi ada dua, yaitu bakteri aerob yang menggunakan oksigen bebas dalam respirasinya. Bakteri anaerob yaitu kebalikannya, tidak menggunakan oksigen bebas dalam respirasinya. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bakteri dibagi menjadi 3, yaitu bakteri aerob obligate. Dia hanya bisa hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Yang kedua ada bakteri anaerob obligate. Dia hanya bisa hidup dengan tanpa suasana oksigen. Yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif. Dia bisa hidup dengan atau tanpa oksigen. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri dibedakan menjadi 2, yaitu heterotrof. Jadi zat makanannya itu didapat dari lingkungannya. Yang kedua ada bakteri autotrof. Dia dapat menyusun sendiri zat makanan dari zat anorganik yang ada. Bakteri autotrof dibagi menjadi 2, yaitu bakteri fotoautotrof yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik. Yang kedua ada bakteri kemoautotrof yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Sekian dari saya. Bila terjadi ada salah kata atau dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.